Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana saat kita seorang peruqyah, kita menghadapi situasi seseorang marki atau orang yang diruqyah atau pasien ruqyah mengalami kesurupan yang tidak full sadar ya. Artinya setelah diruqyah dia sadar, kemudian kesurupan lagi, sadar, kemudian kesurupan lagi, atau sama sekali dia tidak sadar-sadar. Sehingga kondisinya 1 jam 2 jam itu tidak full sadar ya. Ya, beberapa kasus yang kami tangani sendiri dalam beberapa kali sesi ruqyah. Dua kasus yang kami tangani, satu adalah kasus jin keturunan, kedua kasus sihir ya. Jadi untuk kasus sihir ditangani saat setelah sholat asar, kemudian baru sadar itu jelang beduk maghrib. Nah, itu setelah diruqyah, semua bacaan ruqyah dibacakan dan diulang-ulang, teknik ruqyah sudah dilakukan, tapi tidak sadar-sadar ya. Kadang sadar, kadang kemudian dikendalikan lagi secara ekstrim badannya, harus dipegang beberapa keluarganya. Dan itu kemudian kasus kedua, ini dua contoh saja dari beberapa kasus yang kami tangani. Yang kasus kedua adalah jin keturunan. Nah, jadi di ruqyah itu setelah habis maghrib dan dia baru sadar full total itu sekitar jam 8 malam setelah isya ya. Setelah dijeda sholat isya, kemudian dilanjutkan lagi sekitar jam 8 malam baru sadar full. Nah, ini sama saja di ruqyah kemudian sadar, di ruqyah sadar, kadang total tidak sadar-sadar. Jadi apa yang salah satu tips ya, salah satu tipsnya adalah dengan memandikan banyu air ruqyah. Jadi dengan memandikan air ruqyah. Jadi setiap saat kita sudah terbentur, apalagi yang harus dilakukan, ini sudah dibaca, sudah banyak dibaca, diulang-ulang, kemudian semua teknik sudah dilakukan. Coba dengan mandi air ruqyah. Mandi air ruqyah, jadi disiapkan 1 baskom atau 1 ember di ruqyah, minimal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Anas. Minimal sekali, lebih banyak lebih bagus, 1 atau 3, 5, 7 atau terserah. Nah, itu dibaca dengan penghayatan, dengan ikhlas, dengan keyakinan dan pengharapan kepada Allah. Kemudian didoakan minimal 2, ya Allah, jadikan air ini obat untuk segala penyakit, jadikan air ini penghancur sihir atau jadi racun bagi bangsa jin. Cukup 2 itu, atau dengan redaksi sendiri ya. Nah, ini bisa tidak hanya dilakukan oleh peruqyah, bisa juga dengan keluarga ruqyah, atau Anda yang bukan peruqyah juga bisa meruqyah ya. Jadi bisa melakukan hal ini ya, dengan menyiapkan air tadi, dibacakan Fatihah, kursi, Al-Ikhlas, Anas minimal ya, atau yang Anda hafal, kemudian dimandikan. Dan untuk kasus jin keturunan yang kami temukan dan kasus sihir yang kami temukan, setelah diguyur 1 kali, dia kemudian mengisyaratkan meminta ampun dan mengucapkan ampun, saya menyerah. Kemudian setelah diguyur terus sambil dibacakan, kemudian dia sadar, alhamdulillah sadar total karena atas izin Allah. Jadi dan kasus ini dari banyaknya kasus yang kami tangani dengan dilakukan hal yang seperti ini, dari beberapa kasus yang kami tangani beberapa tahun terakhir, itu insya Allah ada progres positif. Mandikan air ruqyah, dia tetap tidak sadar. Pernah, apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi kita ajar terus dengan gempur dengan air ruqyah. Sadar juga. Harus juga dengan digempur dengan ayat ruqyah terus ya. Air ruqyah terus digempur dan diulang-ulangi teknik ruqyah standarnya ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kenapa bisa dari pengobatan klasik Arab, teori panas dingin ya. Jin terbuat dari api yang artinya sifatnya panas. Kemudian air sifatnya dingin. Api disiram dengan air tentu akan padam ya. Lebih baik lagi apabila kita kalau ada itu daun bidara. Daun bidara itu sifatnya dingin, kemudian bisa dengan air bidara. Gimana caranya? Di blender air bidaranya. Kalau tidak ada blender, ditumbuk-tumbuk,
kemudian dikeluarkan buihnya itu di dalam di ember itu ya, sambil seperti diusap seperti ini memunculkan buih, kemudian baru dimandikan, diruqyah dan dimandikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidak salahnya mencoba. Hadza wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk meruqyah saudara-saudara kita, keluarga kita yang mengalami gangguan. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.